Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran IPA. Untuk kali ini kita belajar tentang fisika. Materinya adalah tentang gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa agar berjalan dengan lancar. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, semoga kalian masih tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Oke ya, perlu diketahui untuk KD yang dipelajari hari ini adalah, diperhatikan di sini KD-nya 3.2 sama 4.2 ya. Yang 3.2 itu adalah pengetahuannya, yang 4.2 itu adalah keterampilannya. Ya. Yang 3.2 ini nanti pengetahuannya kita belajar tentang gerak lurus, gaya, sama hukum Newton. Yang keterampilannya itu diharapkan nanti kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, anak-anak, berikut saya tampilkan peta konsepnya adalah tentang gerak makhluk hidup. Ya. Peta konsepnya seperti ini. Gerak benda dan makhluk hidup itu nanti terbagi gerak benda sama gerak makhluk hidup ya. Gerak benda ini pelajaran fisikanya, gerak makhluk hidup itu pelajaran biologinya. Pada pembelajaran fisika gerak benda, nanti yang akan dipelajari adalah gerak lurus dan gaya. Gerak lurus meliputi jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Yang gaya adalah meliputi hukum 1 Newton, hukum 2 dan hukum 3 Newton. Untuk gerak makhluk hidupnya, itu kita nanti belajar pada gerak manusia, gerak tumbuhan, dan gerak hewan. Kali ini kita belajar fisikanya, yaitu tentang gerak benda. Ya. Sebagai motivasi, perhatikan di situ ada gambar balapan mobil. Otomatis kalian mungkin sudah pernah melihat balapan mobil, itu mau di televisi ataupun dalam pertunjukan langsung. Ya. Perhatikan mobil ini dikatakan bergerak terhadap penonton dan pengemudi ini juga dikatakan bergerak terhadap penonton, seperti yang kalimat di samping ya. Namun, apakah pengemudi ini bisa dikatakan bergerak terhadap mobil? Nah, untuk mengetahui jawabannya kalian perlu melakukan praktikum ya. Praktikum ini sudah ditugaskan minggu yang lalu dan kalian sudah melakukannya dengan baik. Nah, berikut panduan praktikumnya. Ya, ini sudah kalian lakukan. Praktikumnya tentang gerak. Tujuannya adalah mengetahui gerak itu bersifat relatif. Relatif artinya bisa dikatakan bergerak, bisa dikatakan tidak. Alat dan bahannya ada mobil mainan atau benda lainnya, kalian siapkan 3 buah. Yang kedua, tali atau benang. Yang ketiga, penggaris. Ya, ini semuanya sudah ada di rumah kalian. Langkah ketiga adalah cara kerjanya. Yang pertama, siapkan 3 mobil, beri tanda mobil A, mobil B, dan mobil C. Ya, mobil A, B, dan C. Berikutnya, ikat mobil dengan tali seperti gambar. Ini ilustrasi gambarnya. Jadi kalian rangkai seperti ini. Beri tanda mobil A, mobil B, dan mobil C. Ya. Yang diikat adalah mobil B dan mobil C. Mobil C dikasih tali sebagai tarikannya atau beri gayanya. A dibiarkan saja tanpa ikatan. Langkah ketiga, ukur jarak A ke B, jarak A ke C, jarak B ke C dengan penggaris. Hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Berikutnya langkah kelima, tarik mobil C ya sejauh 5 cm. Nah, kemudian ukur kembali. Ukur kembali seperti tadi.
jarak A ke B, A ke C, atau B ke C. Kemudian hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Langkah ke-8. Oke, tarik lagi mobil C sejauh 5 cm ya. Ditarik kembali, kemudian ukur seperti tadi jarak mobil A ke B, A ke C, dan jarak mobil B ke C. Nah, dengan penggaris, kemudian hasil pengukuran kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, berikut adalah hasil praktikum saya. Mobil saya rangkai seperti ini, kasih tanda mobil A, B, dan C. Kemudian saya kasih jarak A ke B itu 4 cm, B ke C juga 4 cm. Hasil pengukurannya seperti ini ya. Kalian perhatikan, jarak A ke B itu 4 cm, jarak A ke C itu berarti 4 dan 4, 8 cm. Jarak B ke C itu adalah 4 cm ya. Kemudian ditarik mobil C sejauh 5 cm, otomatis jarak A ke B itu berubah karena di sini tidak ada pengikatnya. Berubah 5 cm tambah 5 cm berarti menjadi 9. Yang ini juga dari A ke C juga berubah karena tidak ada pengikatnya. Ditambah 5 cm jadi 13 cm. Yang B dan C, karena di sini ada tali pengikatnya, otomatis jaraknya tetap tidak berubah 4 cm. Langkah berikutnya tarik kembali 5 cm. Nah, berubah lagi. Tambah 5 cm berarti 14 cm, tambah 5 cm 18 cm. Yang B ke C karena tetap tidak ada pengikatnya, berarti tetap hasilnya. Kalau kalian perhatikan analisa datanya, A ke B itu berubah. A ke C itu jaraknya berubah. B ke C itu jaraknya tetap. Ya. Berikut analisa data. Ya. Dari tabel pengamatan tadi, kita lakukan analisa data. Yang pertama, adakah perubahan jarak mobil A terhadap mobil B dari keadaan awal sampai setelah ditarik? A dan B tadi, tabel yang kolom pertama ternyata jaraknya berubah, berarti ada perubahan. Yang kedua, mengapa demikian? Jawabnya, karena posisi mobil B itu berubah terhadap mobil A. Dan mobil A itu selalu tetap karena tidak ada pengikatnya. Oke, analisa ketiga. Adakah perubahan jarak mobil A terhadap mobil C dari keadaan awal sampai setelah ditarik? Ingat, tadi kolom yang kedua A dan C itu jaraknya berubah. Berarti terjadi ada perubahan. Yang keempat, mengapa demikian? Ya, jawabannya karena posisi jarak mobil C berubah terhadap mobil A dan A itu selalu tetap ya, karena tidak dipengaruhi yang lainnya. Nah, yang kelima, adakah perubahan jarak mobil B terhadap mobil C dari keadaan awal sampai setelah ditarik? Ingat kolom yang ketiga tadi, hasil pada tabel pengamatan, hasilnya selalu 4, berarti tidak ada perubahan. Nah, mengapa demikian? Nah, karena posisi jarak mobil C tidak berubah terhadap mobil B meskipun ditarik berulang kali. Ya. Nah, mobil A yang ketujuh analisanya adalah mobil A terhadap mobil B dan mobil A terhadap mobil C. Dikatakan bergerak dikarenakan terdapat perubahan posisi. Jadi yang tadi jaraknya berubah itu dikatakan bergerak karena terjadi perubahan jarak. Terhadap apa? Terhadap mobil A. Ya. Analisa yang ke-8 berarti mobil A itu
disebut sebagai titik acuan. Oke ya. Yang ke-9, mobil B terhadap mobil C. Apakah dikatakan tidak bergerak? Ya, karena tidak terjadi perubahan jarak terhadap mobil B, ya. Karena tadi hasilnya selalu tetap. Sehingga mobil B disebut titik acuan. Ini mobil B sebagai titik acuannya. Berikut simpulannya. Nah, dapat disimpulkan, benda itu dikatakan bergerak jika terjadi titik-titik terhadap titik-titik. Berarti jawabannya bergerak jika terjadi perubahan posisi atau jarak terhadap titik acuan. Ya. Nah, benda dikatakan tidak bergerak jika tidak terjadi perubahan titik-titik terhadap titik-titik. Ya. Berarti tidak terjadi perubahan posisi atau jarak terhadap titik acuan. Berarti ini yang tadi yang berubah tadi titik acuannya A, yang tidak berubah tadi titik acuannya B, ya. Maka benda dikatakan bergerak itu bersifat relatif, berarti bisa bergerak bisa tidak, tergantung pada titik acuannya. Oke anak-anak, karena kalian sudah melakukan praktikum, berarti kalian sudah memperoleh pengalaman dan sudah memperoleh ilmunya, meskipun kalian belum tahu konsep gerak itu sebenarnya seperti apa. Nah, berikut materinya ya. Konsep gerak. Nah, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan, seperti tadi ya. Kemudian, ini contohnya. Contohnya seperti pada motivasi yang tadi. Yang pertama, mobil balap dan penumpang dikatakan bergerak terhadap penonton. Nah, di sini yang sebagai titik acuan adalah penontonnya. Sehingga mobil balap dan penumpang itu mengalami perubahan jarak. Ya, mengalami perubahan jarak terhadap penonton. Nah, berikutnya penumpang dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Nah, ini jawaban pada motivasi tadi ya. Nah, kenapa? Karena di sini mobil sebagai titik acuannya. Sehingga penumpang dikatakan tidak bergerak terhadap mobil karena tidak terjadi perubahan posisi atau jaraknya tidak berubah terhadap mobil. Sehingga benda itu dikatakan bergerak bersifat relatif ya, tergantung apa? Titik acuannya. Betul. Berikutnya adalah jenis-jenis gerak. Ya, di sini ada 3, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang dikatakan gerak lurus, ini berarti lintasannya berupa garis lurus. Yang dikatakan gerak melingkar, ini lintasannya berupa lingkaran. Yang dikatakan gerak parabola, lintasannya berupa parabola ya, seperti parabola. Tuh. Ya. Nanti yang di SMP yang dipelajari adalah gerak lurus. Oke, ini sebagai contohnya. Yang mana yang termasuk gerak lurus? Seperti ini. Buah jatuh dari pohonnya. Lintasannya berupa garis lurus, ya. Kemudian yang dikatakan gerak melingkar seperti permainan ini, ya. Ini adalah lintasannya berupa lingkaran. Yang dikatakan gerak parabola seperti bola melambung. Nah, ini gerak parabola. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, yang dipelajari di SMP adalah gerak lurus, ya. Nah, yang dipelajari pada gerak lurus nanti ada jarak dan perpindahan, ada kelajuan dan kecepatan sama percepatan. Kita bahas dahulu yang jarak dan perpindahan, ya. Perhatikan gambar. Di sini ada ilustrasi jarak rumah ke sekolah, ya. Kalian perhatikan yang di sini rumahnya, ini adalah sekolahnya, ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada jaraknya. Rumah ke sekolah ini 1 kilo, kemudian tambah 1 kilo lagi. Berarti jarak rumah ke sekolah adalah 2 km. Ya. Nah, ini kalian perhatikan, hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah.
Ya, jadi yang ditanyakan nanti jarak dan perpindahannya dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Nah, ini berapa? Ya. Nanti dari pembahasan ini kalian tahu ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, berikut perbedaan jarak dan perpindahan. Kita terapkan pada ilustrasi tadi ya. Oke, jarak itu misalkan jarak rumah ke sekolah dan jarak dari sekolah ke rumah. Itu berapa jaraknya? Seperti tadi diperhatikan pada ilustrasi gambar, jarak rumah ke sekolah itu 2 km. Jarak dari sekolah ke rumah itu juga 2 km. Jadi ditambahkan. Hasilnya jaraknya adalah 4 km. Jarak dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah itu adalah 4 km. Berikutnya perpindahan. Jarak dari rumah ke sekolah dan jarak dari sekolah ke rumah. Kalian perhatikan dari sini mulai ada perbedaan. Oke, jarak dari rumah ke sekolah tadi 2 km ya. Jarak dari sekolah ke rumah karena dia berbalik arah, gitu. Misalkan jarak dari rumah ke sekolah itu arahnya ke kanan. Nah, kalau dia kembali lagi sekolah ke rumah, otomatis kan arahnya ke kiri. Nah, di sini perbedaannya. Jadi, arahnya diperhatikan menjadi negatif. Jadi, kalau arahnya ke kanan positif, kalau berkebalikan arah, itu berarti negatif. Sehingga perpindahannya menjadi 0 km. Nah, sudah tampak perbedaannya? Oke, apa yang menyebabkan perbedaan antara jarak dan perpindahan? Iya, karena arahnya ya. Arahnya diperhatikan. Kalau yang ini tadi kan tidak ada memperhatikan arah. Kalau ini arahnya diperhatikan. Dari sini dapat disimpulkan. Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Jadi arahnya mau ke kanan ke kiri, pokoknya panjang lintasan yang ditempuh ya. Sehingga di sini jarak itu tidak memperhatikan arah gerak. Kalau perpindahan, perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Tadi posisi awal berangkat dari rumah, ya tahu? Pergi ke sekolah, dari sekolah kembali lagi ke rumah. Posisi akhirnya adalah rumah lagi. Berarti seperti ini tadi, 0 km sehingga tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perpindahan. Makanya di sini perpindahan itu memperhatikan arah geraknya. Oke. Kalau kalian masih kurang paham, bisa bertanya lewat media yang lain ya. Diharapkan kalian memperhatikan dengan benar-benar, insya Allah kalian akan paham ya. Sampai bertemu kembali materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan tetap berdoa. Semoga corona ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.